Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Ksana Putri, NPM 212201015. Di sini saya akan melakukan praktikum peta buta, yaitu mengisi nama sel dan juga menjelaskan fungsinya beserta penjelasannya. Alat yang diperlukan yaitu gambar peta buta dan juga spidol. Yang pertama ada vesicle pinositotik. Vesicle pinositotik berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel di dalam sel hewan yang berbentuk bulat serta dibatasi oleh sistem membran tunggal. Fungsi utama organel lisosom adalah mengontrol proses pencernaan yang berlangsung di dalam sel. Yang ketiga ada vesicle Golgi. Vesicle Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri atas cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesicle Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat ada RE kasar. RE kasar atau retikulum endoplasma kasar berfungsi mensintesis protein melalui proses penerjemahan dan memproduksi membran. Yang kelima ada RE halus. RE halus atau retikulum endoplasma halus bentuknya seperti jaringan tubular yang saling berhubungan dan dapat meluas ke pinggiran sel. Bagian ini terutama bertanggung jawab untuk produksi dan metabolisme lipid. Yang keenam ada membran sel. Membran sel memiliki tugas sebagai pembatas bagi isi sel dan sekitarnya. Membran sel memiliki fungsi untuk mengontrol zat yang keluar dan masuk. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi berupa 30 molekul yang dibuat untuk setiap molekul glukosa, menghasilkan 2 molekul dari setiap proses glikosis, berfungsi mengelola aktivitas metabolisme sel. Kedelapan, aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi melepas sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk katung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom, serta bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Yang ke-10 ada nukleolus. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat perintah dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Hal ini terjadi karena adanya benang kromosom yang terdapat di dalam nukleus. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau utayan protein. Fungsi dari sentriol adalah pembelahan yang terjadi dalam sebuah sel dan juga mampu untuk membentuk silium dan flagela. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma berbentuk silinder panjang dan berongga. Fungsi mikrotubulus adalah untuk mendukung transportasi bahan yang berupa komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. 13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus, berfungsi menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel. Yang ke-14 ada ribosom. Ribosom merupakan suatu dari sejumlah besar partikel nukleoprotein subsel yang tersusun atas RNA dan protein yang merupakan situs sintesis protein di dalam sel. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang peta buta dari menamai sel, nama sel, dan juga menjelaskan fungsi beserta penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.